Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Talang Ubi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi siklus menstruasi. Nah, materi ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu proses oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Oke guys, apakah kalian tahu apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara periodik pada wanita pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi sperma. Siklus menstruasi pada umumnya berlangsung selama 28 hari. Oleh karena itu, kita wanita yang sedang mengalami menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, dan selama 1 bulan itu tidak sepenuhnya kita mengalami menstruasi. Lalu bagaimanakah proses menstruasi itu terjadi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Perempuan pubertas akan mengalami menstruasi. Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum yang dihasilkan di ovarium yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Peristiwa pelepasan sel telur ini disebut dengan ovulasi. Jika sel telur yang sudah dikeluarkan tidak dibuahi oleh sperma, maka secara bersamaan dinding rahim akan meluruh dan mengeluarkan darah. Peristiwa tersebut dinamakan dengan menstruasi. Oke guys, ini adalah gambar dari grafik siklus menstruasi, di mana ketika ujian soal mengenai grafik siklus menstruasi ini sering sekali keluar. Untuk itu, tolong disimak baik-baik penjelasan ibu. Bagaimana cara membaca grafik siklus menstruasi? Ada 3 bagian yang terlihat pada grafik di atas. Yang pertama, ini adalah dinding sel rahim atau endometrium. Kemudian yang di atasnya ini adalah grafik dari hormon yang dihasilkan pada saat siklus menstruasi. Dan yang di atasnya ini adalah perkembangan sel telur. Dan yang terakhir ini adalah hari yang terjadi saat siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi melalui 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah, lendir, serta sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama fase ini terjadi, yaitu pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Selama fase ini, hormon FSH akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang, dan hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Nah guys, tahukah kalian mengapa dinding rahim menebal? Hal ini berfungsi untuk mempersiapkan melekatnya embrio atau calon janin apabila sel telur berhasil dibuahi oleh sperma. Tetapi kalau tidak terjadi fertilisasi, maka dinding rahim ini akan luruh. Selain itu, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH, di mana hormon LH ini berfungsi untuk meningkatkan ovulasi, yakni proses pelepasan sel telur. Kemudian yang terakhir, fase sekretori. Pada fase ini, folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diovulasikan tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini akan menjadi rendah, yang menyebabkan terjadinya siklus menstruasi. Oke guys, sekian materi mengenai siklus menstruasi. Jangan lupa ada video berikutnya mengenai materi fertilisasi dan kehamilan. Stay tune ya.